Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang siklus akuntansi. Perkenalkan, nama saya Dista Anggraini, absen 33. Perkenalkan, nama saya Amelia Dwi Azara, absen 12. Perkenalkan, nama saya Ayu Mone Cahyati, absen 21. Perkenalkan, nama saya Arfian Dwi Kurniawan, absen 7. Perkenalkan, nama saya Desi Aulia Putri, absen 30. Kalian pasti belum mengerti apa itu siklus akuntansi. Mari kita simak penjelasan tentang siklus akuntansi. Pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus dalam kegiatan akuntansi ini terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, semua prinsip, kaidah, metode, hingga teknik-teknik dalam akuntansi digunakan untuk mencatat segala kegiatan akuntansi perusahaan. Umumnya, siklus ini dimulai pada awal tahun dengan pembukaan, pembukuan, dan penutup dengan jurnal penutup. Proses akuntansi ini dilakukan berkesinambung dan berulang selama perusahaan masih aktif. Pertama dari siklus akuntansi adalah bukti transaksi. Bukti transaksi. Bukti transaksi adalah dokumen tertulis untuk mengesahkan dan merekam transaksi dalam menjalankan sebuah bisnis. Bukti transaksi adalah hal penting untuk membuat catatan atau laporan keuangan bagi perusahaan. Bukti transaksi berisi data tentang penjualan, pembelian, pembayaran, biaya operasional, dan non-operasional. Kemudian jurnal umum atau khusus. Jurnal umum atau khusus. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi keuangan di suatu perusahaan berdasarkan urutan waktu kejadian. Terdiri dari 2 jalur, yaitu debit dan kredit. Jurnal biasa adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi keuangan di suatu perusahaan selama periode tertentu. Sedangkan jurnal khusus adalah jurnal yang dikelompokkan secara khusus menurut jenis transaksinya. Transaksi khusus yang dimaksud adalah transaksi yang sering terjadi setiap bulan dan selalu berulang. Pengelompokan jurnal khusus ada 4 jenis, yaitu jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan, dan jurnal pengumpulan kas. Jurnal khusus merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi sejenis atau sama dan sering terjadi transaksi yang sejenis atau sama dikelompokkan dalam suatu jurnal. Walaupun tanggalnya berbeda, ada 4 jenis pengelompokan jurnal khusus, yaitu jurnal pembelian, penjualan, penerimaan, dan pengeluaran. Dilanjutkan dengan buku besar, yaitu Buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang mengisahkan buku pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dan suatu entitas atau perusahaan. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Selanjutnya, buku besar pembantu utang atau piutang. Buku besar pembantu utang atau piutang subsidiary ledger adalah buku besar yang digunakan untuk mencatat perusahaan utang atau piutang dengan memisahkan kreditur maupun debitur yang satu dengan lainnya. Jenis buku besar ini disebut juga buku tambahan sebab buku ini berisikan informasi tambahan guna menjelaskan secara rinci jumlah utang atau piutang yang telah dicatat dalam buku utama. Pada buku besar pembantu, satu persatu akun dibuat sesuai pihak yang melakukan pembelian serta penjualan kredit. Pencatatan di buku besar pembantu dilakukan bersamaan dengan pencatatan ke dalam buku jurnal khusus. Dilanjutkan dengan neraca saldo. Neraca saldo trial balance adalah laporan pembukuan atau akuntansi yang mencantumkan saldo di setiap akun buku besar umum organisasi. Jumlah saldo debit terdaftar di kolom dengan judul saldo debit dan jumlah saldo kredit terdaftar di kolom lain dengan judul saldo kredit. Total masing-masing dari kedua kolom ini harus sama. Trial balance bukanlah laporan keuangan. Ini merupakan laporan interior yang berguna dalam sistem akuntansi dan pembukuan manual. Jika saldo pada neraca tidak seimbang, itu menandakan adanya kesalahan antara jurnal dan neraca saldo.
Seringkali penyebab perbedaannya adalah kesalahan perhitungan saldo akun, memposting jumlah debit sebagai kredit atau sebaliknya, mentransfer sisi digital dalam jumlah saat memposting atau menyiapkan saldo percobaan dan lain-lain. Kemudian jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menyesuaikan saldo-saldo perkiraan akun agar menunjukkan keadaan sebenarnya. Sebelum penyusunan laporan keuangan, agar akun-akun nominal yaitu akun pendapatan dan beban dapat diakui dalam suatu periode dan menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Dilanjut. Kemudian setelah jurnal penyesuaian yaitu neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan adalah saldo-saldo buku besar setelah disesuaikan dengan keadaan akhir tahun atau keadaan saat menyusun laporan keuangan suatu bisnis, di mana yang telah disesuaikan adalah nilai-nilai saldo tertentu dalam neraca saldo. Selanjutnya, kertas kerja 10 kolom. Kerja 10 kolom. Kertas kerja atau neraca lajur adalah suatu kertas berkolom-kolom atau berjalur-jalur yang direncanakan secara khusus untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan di akhir satu periode akuntansi. Selanjutnya, laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dibuat setiap bulan atau setiap tahun sekali. Terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para stakeholder dan pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Dilanjut dengan jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun dilaporkan laba rugi dan akun penarikan modal oleh pemilik. Saldo akun dilaporkan laba rugi sifatnya sementara. Neraca saldo setelah penutup. Post closing trial balance adalah sebuah daftar yang berisi seluruh saldo real akun dan dibuat pada akhir periode pelaporan pada suatu perusahaan. Dan jurnal pembalik. Jurnal pembalik merupakan jurnal yang membalik transaksi yang telah dilakukan di jurnal penyesuaian Adjusting Items. Tujuan jurnal pembalik adalah untuk memudahkan pekerjaan akuntansi pada periode berikutnya, menghemat waktu. Dan diakhiri dengan neraca saldo setelah pembalik adalah menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi tertentu yang terjadi secara repetitif pada periode berikutnya. Karena tujuannya untuk menyederhanakan, maka tahapan siklus akuntansi terakhir ini juga bersifat opsional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.